ketika sejarah berkembang secara spiral. Hal lain, sebagai semacam pengamatan analitis dan evaluatif, sering dikatakan bahwa sejarah cenderung terulang sebagai sebuah lelucon. Sejarah yang terulang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun, situasi saat ini sangat serius dan bukan lelucon. Meski semua tanda luar tampak seperti lelucon, dan tanda itu memang ada, saya yakin banyak orang memahami bahwa konsekuensi dari apa yang dilakukan rekan-rekan Amerika kita dalam kasus khusus ini bersama dengan orang-orang Israel sangatlah serius. Dan dampaknya akan terasa di seluruh dunia untuk waktu yang sangat-sangat lama, mulai sekarang. Ada satu pertanyaan yang sudah lama ingin saya tanyakan. Katakanlah pada saya, mereka sering membicarakan tentang seni diplomasi Rusia. Bisakah Anda jelaskan apa artinya itu saat ini? Apakah ada seninya? Ya, memang ada. Semuanya sudah tercantum dalam dokumen doktrin dan konsep kebijakan luar negeri kita. Tugas utama adalah bekerja untuk membela kepentingan nasional kita dengan menghormati kepentingan pihak lain, dengan menghormati negara-negara yang bersedia bekerja sama dengan kita atas dasar kesetaraan dan saling menghormati, serta mencari keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sesuatu yang sangat kurang dimiliki oleh Barat. Dan khususnya sekarang, kita melihat bagaimana pemerintahan Trump secara terbuka menyatakan kami tidak akan mengakui hukum internasional apapun. Kami memiliki moral kami sendiri, kami memiliki naluri kami sendiri, dan itulah yang akan kami ikuti. Oleh karena itu, kepentingan nasional, saling menghormati, saling pengertian, kemauan dan kemampuan untuk memahami pendekatan sah dari mitra Anda, dari lawan bicara Anda, dan tentu saja juga pragmatisme, sangatlah penting. Diplomasi, seperti halnya politik, semua politik adalah seni kemungkinan. Banyak yang heran, negosiasi berlangsung tertutup dan ingin tahu prosesnya. Apa inti seni itu? Menyelami dan memahami mitra, atau sekadar melakukan sesuatu? Saya akan mengungkapkan sebuah rahasia kecil. Jadi, tidak ada aturan umum untuk ini. Dan apa sebenarnya seni itu? Ya, setiap negosiasi itu bersifat individual, sangat bergantung, jika tidak bisa dibilang sangat ditentukan oleh kepribadian para peserta negosiasi. Seberapa berpengalaman orang-orang ini, dan seberapa banyak yang mereka miliki, kualitas apa yang kita hargai, terutama di dinas diplomatik Rusia. Penguasaan bahasa asing, pengetahuan sejarah dan wawasan wilayah, serta negara yang Anda tangani dan diskusikan, sangat penting dalam situasi ini. Negociato da América Utara, ora na América. Pada umumnya, kualitas-kualitas ini tidak wajib. Saya akan bilang begitu, mereka menyukainya. Kami memiliki mata kuliah studi regional untuk mempersiapkan seseorang dalam diplomasi melalui pemahaman mendalam tentang negara tersebut, tentang sejarah, budaya, dan wilayah yang akan dihadapi oleh orang tersebut. Dalam dinas diplomatik, segalanya berbeda dengan orang Amerika. Dalam kasus kami, seseorang biasanya bekerja di luar negeri sekitar 5 tahun. Hal ini memungkinkannya beradaptasi, memahami konteks, serta menghasilkan rekomendasi dan ide. Itu periode yang relatif lama bagi orang Amerika, 2 hingga 3 tahun. Setelah selesai, orang itu dipindahkan dari Indonesia ke Kongo, lalu ke Guatemala, dan seterusnya. Itu tradisi lama sekaligus ciri khas layanan diplomatik mereka. Kami menghormati mereka, namun untuk negosiasi yang efektif, penting memahami masalahnya. Terutama ketika membahas masalah yang begitu mendalam, dengan sejarah puluhan tahun atau bahkan berabad-abad, seperti misalnya masalah-masalah di Timur Tengah. Mengambil keputusan tergesa-gesa seperti yang saya usulkan di sini. Ayo terima sebelum terlambat, tidak akan berhasil. Hal ini terjadi di dunia sekarang, dan tampaknya sudah pernah terjadi. Kita hanya mengikuti pola yang sama, seperti kata Michael. Kita berevolusi, dan kadang menyaksikan kegilaan seperti ini. Atau ini hal baru yang muncul. Baik. Apakah sejarah berkembang secara spiral? Tokoh lain pada saat yang sangat menentukan, dia berkata bahwa sejarah terulang kembali dalam bentuk lelucon.
Sejarah yang terulang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Tapi apa yang terjadi sekarang itu serius, jauh dari sekedar lelucon. Karena meskipun ada banyak tanda-tanda luar yang tampak seperti lelucon, yang memang ada, saya percaya banyak orang memahami hal ini. Konsekuensi dari apa yang dilakukan rekan-rekan Amerika kita dalam hal ini bersama dengan orang-orang Israel sangatlah serius dan akan berdampak untuk waktu yang sangat-sangat lama. Dan secara umum kita bisa melihatnya. Ini salah satu tahap sejarah kita yang berulang seperti spiral. Tetapi ini membawa kita kembali ke dunia di mana sama sekali tidak ada jenis hukum internasional. Tidak ada sistem Versailles, tidak ada sistem Yalta. Benar-benar tidak ada sama sekali. Sebuah dunia di mana kekuatan kasar akhirnya menentukan hukum. Kekuatan adalah kebenaran. Namun, seperti kalian tahu, Tuhan ada pada kebenaran, bukan kekuatan, seperti kata tokoh terkenal di film. Tapi sekarang, lihatlah apa yang sedang terjadi. Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak menerima perintah dari siapapun, bahwa mereka hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Kesejahteraan, itulah yang dimaksud. Mereka siap mempertahankannya dengan cara apapun. Kudeta, pembunuhan para pemimpin negara yang memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Amerika, atau penculikan seperti ini. Untuk Venezuela dan Iran, rekan Amerika kita kini terang-terangan menyebut alasan utamanya adalah minyak. Mereka punya doktrin untuk mendominasi pasar energi global. Di sini ada Lukoil, Rosneft. Mereka sudah dikenai sanksi. Ini adalah sanksi besar pertama dari pemerintahan Trump, bukan warisan dari Biden. Mereka benar-benar memutuskan Eropa, contohnya Nord Stream. Sudah sejak lama, ketika Nord Stream sedang dibangun, orang-orang Amerika menyarankan agar Eropa membatalkannya. Sekarang Eropa kehilangan Nord Stream, Jerman pun dipermalukan. Semua orang sudah tahu itu. Tapi apa hasilnya? Sekarang, orang-orang Hongaria dan Slovakia berjuang sekuat tenaga, membela kepentingan mereka untuk mempertahankan sumber energi yang murah dan mudah diakses sebagai penggerak ekonomi mereka. Mereka diberitahu, belilah dengan harga 2 kali lipat karena Rusia harus dihukum. Tapi itu bukan pendekatan yang tepat untuk hubungan internasional. Ini jelas merupakan upaya untuk mengembalikan era kolonial. Ketika Eropa, yang sekarang berada di balik semua ini, mencoba memaksa dan menekan Hungaria, Slovakia, dan siapapun yang berbeda pendapat, agar mereka patuh secara membabi buta kepada mereka yang berkuasa di Brussel, padahal mereka tidak pernah dipilih oleh siapapun, berbeda dengan pemerintah nasional yang sah. Eropa pernah menguasai dunia selama 500 tahun melalui kolonialisme di era perbudakan dan kini mencoba memperkuat neokolonialisme di dunia. Mereka masih ingin hidup dengan mengorbankan orang lain dan mendikte segalanya kepada semua orang. Arogansi yang berlebihan ini meremehkan semua orang lain. Ini adalah sesuatu yang, maaf, tapi ini sangat jelas pada para politisi Eropa saat ini, ketika mereka mulai ingin menggurui soal moral. Baiklah, lalu Amerika Serikat telah dan masih mendukung marginalisasi Rusia di pasar energi Eropa. Di Serbia mereka diusir, kini giliran Amerika. Biden berkontribusi, Trump memulai, sekarang diselesaikan. Ini adalah tuntutan yang benar-benar terbuka untuk dominasi. Tujuan besar akhirnya adalah dominasi energi di seluruh dunia, di semua wilayah. Jadi, saat rekan Amerika kami bilang, mari selesaikan masalah Ukraina sekarang, padahal kami sudah siap sejak di Alaska. Tapi sekarang mereka mulai ragu-ragu entah bagaimana. Tapi mereka bilang, mari kita selesaikan ini, lihat di mana masih mungkin untuk membuat konsesi, dan setelah itu kita akan memiliki prospek ekonomi yang besar bersama-sama. Hal yang sama seperti yang saya jelaskan sedang terjadi secara paralel. Kita sedang diusir dari semua pasar energi dunia, dan setelah itu hanya wilayah kita sendiri yang tersisa. Amerika akan datang, dan kita siap bekerja sama dengan mereka. Namun,
Jika kita mau menjalankan proyek saling menguntungkan di wilayah kita, kita juga bisa menawarkan apa yang diminati orang Amerika. Dengan mempertimbangkan kepentingan kita sendiri, maka kemungkinan kepentingan kita, selain kekayaan Rusia, seharusnya juga dihormati. Namun saat ini hal tersebut belum terjadi. Inilah mengapa situasi ini tidak biasa, seperti kembali ke masa tanpa batasan dalam hubungan internasional. Hal itu sudah dinyatakan jelas. Kepentingan Amerika Serikat berada di atas perjanjian internasional apapun. Sergei, apakah kita sedang menghadapi satu generasi yang akan hilang, atau kita sudah melewati batas tertentu? Saya bukan astrolog atau peramal. Satu pertanyaan terakhir. Diplomasi Rusia dulu terutama berfokus pada Eropa, lalu ke Amerika Serikat. Dan sekarang? Sejak zaman Kekaisaran Rusia kuno, sudah jelas kita hanya punya dua sekutu sejati, tentara dan angkatan laut kita. Sekarang kita juga punya pasukan dirgantara, tidak bisa diabaikan. Dan sekarang kita juga punya unit kendaraan udara tak berawak yang baru dan modern. Jadi, jumlah sekutu kita semakin bertambah. Kesimpulan utama dari sejarah panjang ribuan tahun kita adalah kita harus percaya pada Tuhan, namun tetap berusaha sendiri. Dan itu juga sangat penting. Kita harus percaya pada Tuhan, tapi tetap waspada. Kita harus mengandalkan sekutu dan orang yang sepemikiran, serta membantu mereka. Kita harus menerima dengan rasa syukur dukungan yang mereka berikan, namun terhadap mereka yang pernah menipu kita lebih dari sekali. Nah, secara alkitabiah, kita juga perlu membangun hubungan dengan prinsip bahwa mereka bukanlah orang-orang yang bisa kamu percayai. Oleh karena itu, Presiden sudah mengatakan lebih dari sekali, yang lemah akan dipukul, hanya itu. Sebenarnya, kita harus menjadi kuat. Rusia adalah negara yang sangat kuat, kuat dalam semangat, negara terkuat dalam sumber daya alam, dan dalam potensi ilmiahnya. Kita hanya perlu mengubah semua itu menjadi teknologi tingkat tertinggi saat ini. Seperti kata Presiden, siapapun yang menjadi pemimpin di bidang kecerdasan buatan akan memimpin dunia. Kami ingin diplomasi. Kami menciptakan kondisi untuk mencapai hasil seperti yang ditetapkan Vladimir Vladimirovich Putin.